Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dimuliakan Allah, seringkali kita mendengar bahwa Ramadan adalah bulan pembakaran dosa. Namun, Ramadan sebenarnya juga merupakan bulan rehabilitasi jiwa. Allah mewajibkan puasa melalui Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 bukan untuk menyiksa fisik kita dengan lapar, melainkan untuk mencetak pribadi yang bertakwa. La'alakum tattaqun. Lalu, bagaimana cara konkret menjadi pribadi yang lebih baik dalam bulan ini? Ada 3 kunci utama. 1. Puasanya lisan dan hati. Puasanya lisan dengan menjaga perkataan. Puasa lisan berarti menahan diri dari segala bentuk perkataan yang tidak bermanfaat atau menyakiti orang lain. Misalnya, menghindari ghibah dan fitnah, menjaga amarah, dan berkata baik atau diam. Puasanya hati berarti membersihkan batin. Puasanya hati adalah ruh dari ibadah puasa. Ini adalah upaya membersihkan penyakit-penyakit batin. Buang iri dan dengki. Hilangkan riya, jaga pikiran, ikhlas dan sabar. Mengapa ini penting? Tanpa menjaga lisan dan hati, puasa kita berisiko menjadi puasa zahir saja, sebagaimana hadis Nabi SAW. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, melatih otot kesabaran. Ramadan adalah bulan kesabaran. Di bulan ini, kita dilatih untuk menunda keinginan. Saat haus, kita punya air, tapi kita tidak meminumnya karena patuh pada Allah. Jika terhadap hal yang halal saja kita bisa menahan diri, maka seharusnya setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh, menahan diri dari hal-hal yang haram. Melatih otot kesabaran di bulan Ramadan sama halnya dengan atlet yang melatih otot fisiknya dengan beban. Kesabaran kita juga butuh beban latihan agar semakin kuat dan tidak mudah cedera saat menghadapi ujian hidup. Inti dari puasa adalah menunda sesuatu yang halal. Misalkan makan dan minum demi ketaatan. Saat adzan maghrib tiba, jangan langsung balas dendam. Bukan makan berlebihan. Cobalah berbuka secukupnya dengan kurma atau air putih sesuai sunnah. Ini melatih kontrol otot kita agar tidak diperbudak nafsu. Salat tarawih dan bangun sahur adalah latihan fisik untuk kesabaran mental. Tetap istiqomah menjalankan ibadah sunnah meski rasa terasa letih. Keteguhan dalam menjalankan rutinitas ibadah akan membentuk mental baja yang tidak mudah menyerah pada keadaan. Ingatlah, otot yang tidak pernah dilatih akan lemas. Ramadan adalah pusat kebugaran bagi jiwa kita. Jika kita lulus melatih otot sabar selama 30 hari, kita akan keluar sebagai pribadi yang jauh lebih tenang dan bijaksana di 11 bulan berikutnya. Jamaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga, puasa bisa memperhalus perasaan. Memperhalus perasaan atau mengasah empati di bulan Ramadan adalah proses mengubah rasa lapar fisik menjadi kepekaan sosial. Ini adalah saat di mana hati kita tidak lagi memikirkan saya,
tapi mulai memikirkan mereka. Puasa adalah simulasi kemiskinan yang dipaksakan. Saat perut Anda keroncongan, sadarlah bahwa bagi sebagian orang, rasa lapar itu bukan pilihan dan tidak berakhir saat azan maghrib tiba. Saat merasa lapar di siang hari, katakan pada diri sendiri, beginilah rasanya menjadi mereka yang serba kekurangan setiap hari. Kesadaran ini akan menghancurkan dinding kesombongan dalam hati. Empati tumbuh paling subur melalui interaksi langsung. Cobalah sekali memberikan takjil atau sedekah secara langsung kepada orang yang membutuhkan di jalanan, bukan hanya melalui transfer uang. Melihat senyum dan tatapan mereka akan melembutkan hati yang keras. Empati bukan hanya soal uang, tapi juga perhatian. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga dan teman. Saat berbuka bersama atau berkumpul, letakkan ponsel Anda. Dengarkan cerita mereka dengan tulus. Menghargai perasaan orang lain adalah bentuk empati yang paling mendasar, sekaligus menjelaskan bahwa mendengarkan secara aktif adalah cara terbaik membangun koneksi emosional. Intinya, hati yang halus adalah hati yang mudah tergerak oleh penderitaan orang lain dan mudah bersyukur atas nikmat yang ada. Jika Ramadan tidak membuat kita lebih peduli pada sesama, maka kita perlu memeriksa kembali kualitas puasa kita. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita ingat sebuah nasihat. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Jadikan setiap sujud di tarawih kita sebagai sarana bertaubat. Jadikan setiap ayat Al-Quran yang kita baca sebagai pedoman perilaku. Mari kita keluar dari bulan Ramadan ini bukan hanya membawa baju baru, tapi membawa karakter baru, hati yang lebih bersih, dan lisan yang lebih terjaga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan mempertemukan kita dengan derajat ketakwaan yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.